Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Khairul Ardianusanto dari PGSD 02. Di sini saya akan menjelaskan tentang instrumen mengajar atau perangkat pembelajaran. Langsung saja, instrumen mengajar atau perangkat pembelajaran adalah bahan yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun bahan yang tidak tertulis. Dengan kata lain, bahan ajar merupakan alat atau sarana pembelajaran yang berisi materi, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang dirancang secara sistematis dan menarik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Instrumen mengajar atau perangkat pembelajaran menurut Kemendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Perangkat pembelajaran merupakan bagian dari perencanaan pembelajaran. Kemudian perangkat pembelajaran yang harus disusun oleh guru berdasarkan pada prinsip dan aturan yang telah ditentukan pemerintah melalui Undang-Undang Dasar atau Permen adalah sebagai berikut. 1. Program tahunan. Prota. Program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penetapan alokasi waktu diperlukan agar seluruh kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum seluruhnya agar dapat dicapai oleh siswa. Program tahunan juga merupakan pedoman bagi guru untuk membuat program-program berikutnya, seperti program semester, silabus, dan RPP. 2. Program semester. Program semester adalah rumusan kegiatan belajar mengajar untuk satu semester yang kegiatannya dibuat berdasarkan pertimbangan alokasi waktu yang tersedia, jumlah pokok bahasan yang ada dalam semester tersebut, dan frekuensi ujian yang disesuaikan dengan kalender pendidikan. 3. Silabus. Silabus adalah acuan penyusun kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran atau tema yang dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan pola pembelajaran pada setiap tahun ajaran tertentu. 4. Rencana pelaksanaan pembelajaran. RPP adalah rencana kegiatan tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. 5. Bank instrumen evaluasi pembelajaran merupakan kumpulan baik tes ataupun non-tes yang di dalamnya terdapat kisi-kisi, hasil uji validitas, instrumen hasil validasi, rubrik penskoran instrumen yang fungsinya untuk mengukur ketercapaian dari indikator dan tujuan pembelajaran. 6. Buku nilai dan KKM. Buku nilai adalah buku yang berisi daftar nilai per siswa dari berbagai hasil evaluasi, baik tes maupun non-tes. Buku nilai terdiri dari penilaian harian, nilai PTS, nilai PAS, dan nilai akhir. 7. Buku data siswa. Buku data siswa adalah buku tentang hal-hal yang berkaitan dengan siswa seperti buku biodata siswa, buku nilai siswa,
data absensi siswa, buku mutasi siswa, jadwal piket siswa, organisasi siswa, buku perkembangan siswa, dan sebagainya. 8. Buku agenda mengajar. Buku agenda mengajar adalah buku yang menggambarkan tentang waktu pelaksanaan, KD, materi yang diajarkan, dan kegiatan-kegiatan selama pembelajaran. 9. Buku penghubung adalah buku yang menghubungkan antara guru dan orang tua siswa, yang di dalamnya berisi tentang perkembangan siswa, baik berupa hambatan ataupun capaian siswa, sehingga orang tua dapat mengetahui perkembangan anaknya yang dapat berkontribusi terhadap perkembangannya. 10. Buku supervisi atau buku tamu. Buku tamu adalah buku yang menggambarkan tentang aktivitas guru yang berkaitan dengan pihak baik internal maupun eksternal. 11. Buku notulen rapat. Buku ini berisi tentang hal-hal yang dibahas dalam rapat, baik rapat dengan pihak internal maupun dengan pihak eksternal. Kemudian yang terakhir, 12. Buku inventaris kelas. Buku yang menggambarkan keadaan sarana dan prasarana di suatu kelas. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.